Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 23 kelompok 3. KKN dalam sehari-hari biasanya diartikan yaitu korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, untuk dari istilah korupsi dapat dilihat dari bahasa Inggris yaitu corruption atau corrupt. Dalam bahasa Prancis yaitu corruption, dan dalam bahasa Belanda korupsi. Korupsi ini dapat diartikan yaitu perbuatan seorang pejabat atau seorang pemegang kepercayaan yang secara bertentangan dengan hukum, secara keliru menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Arti lain korupsi adalah suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya dan dapat disogok. Dalam kehidupan kita tidak lepas dari Tuhan Yang Maha Esa. Kualitas hubungan manusia dengan Tuhannya sebagai kekuatan yang diyakini manusia lebih berkuasa atas segala sesuatu, membentuk manusia yang taat atau menjaga dirinya pada aturan Tuhannya, ikhlas dalam menjalankan hidup dan menyerahkan hasil atas usaha maksimalnya kepada Tuhan. Spiritual accountability yang baik akan menghasilkan niat baik, yang akan menghasilkan visi dan misi yang baik. Selanjutnya akan diterjemahkan dalam usaha yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Hubungan konsekuensi tersebut idealnya dapat menjamin bahwa pemilik spiritual accountability yang baik akan mendorong public accountability yang baik pula. Tentunya tidak akan tergerak dan mempunyai niat sedikitpun untuk membuat kerusakan di muka termasuk di dalamnya merupakan atau melakukan korupsi. Sebaliknya justru akan mempunyai niat yang sangat kuat untuk menghindari korupsi. Kualitas spiritual accountability yang baik secara otomatis membuat manusia berhati-hati atas akibat perbuatannya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebutkan nilai-nilai anti korupsi dan disosialisasikan ke masyarakat sejak beberapa tahun yang lalu. 9 nilai-nilai anti korupsi tersebut, yang pertama yaitu kejujuran. Kejujuran ini diarahkan untuk membangun integritas yang tinggi. Berikutnya yaitu kedisiplinan. Kedisiplinan digunakan untuk menaati hukum dan norma-norma. Berikutnya yaitu kepedulian. Kepedulian merupakan bentuk kepekaan pada lingkungannya. Yang berikutnya tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran untuk menunaikan amanah. Berikutnya kerja keras. Kerja keras ini merupakan bentuk kepengabdian yang sebaik-baiknya. Ada kesederhanaan, di mana kesederhanaan itu yaitu bergaya hidup yang tidak boros dan mewah, yang akan menimbulkan niat hati untuk mengkorupsi. Kemandirian. Kemandirian ini merupakan tanda tidak mudah tergantung pada orang lain. Berikutnya itu keberanian. Keberanian ini mampu melaporkan kecurangan dan berani memperbaiki diri sendiri atas apa yang dia lakukan. Yang terakhir yaitu keadilan, di mana keadilan ini berupa adil di dalam menerapkan hukum, baik itu orang lain atau terhadap hukum diri sendiri. Beberapa hal yang bisa diupayakan untuk memantapkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai anti korupsi adalah pertama yaitu teladan yang baik dari atasan. Pimpinan atau atasan dapat memberikan contoh nyata tentang pengalaman nilai-nilai anti korupsi di lingkungan kerja. Contoh yang baik pasti diikuti oleh anak buah dan dijalankan secara terus-menerus. Yang kedua, yaitu membangun lingkungan kerja yang berbudaya anti korupsi. Korupsi bisa terjadi bila didukung kondisi lingkungan kerja yang kurang baik. Lingkungan kerja yang positif dan berdaya anti korupsi tentu mendukung tumbuhnya perilaku yang sejalan dengan nilai-nilai anti korupsi. Yang terakhir yaitu menetapkan kode etik pegawai untuk mencegah pelanggaran atau korupsi. Penerapan kode etik PNS yang sejalan dengan nilai-nilai anti korupsi merupakan langkah untuk melakukan pencegahan terjadinya korupsi.
Kode etik mengarahkan para pegawai pada aturan perilaku yang semestinya dijalankan. Semoga nantinya kita menjadi PNS yang amanah dan anti korupsi.